Waris. Nah, tentu mempelajari waris itu tidaklah gampang. Saya sendiri pun mengakui bahwa mempelajari waris itu adalah hal yang sulit gitu. Tetapi dari hal yang sulit itu ya bukan berarti tidak mungkin untuk mempelajari hukum waris. Nah, tetapi dengan tujuan yang jelas, akhirnya saya pun belajar hukum waris. Nah, salah satu hal yang menarik mempelajari hukum waris itu ya, bukan hanya dari segi teori dan kemudian praktek penerapannya, kemudian juga ada hal yang mungkin ya hampir dialami oleh setiap keluarga yang mungkin akan membagikan warisnya. Apa itu? Yaitu drama. Nah, pasti di setiap pembagian waris, pada saat warisan itu terbuka, pasti drama-drama akan bermunculan. Entah dramanya karena yang satu bagiannya terlalu sedikit, yang lain bagiannya terlalu banyak, atau mungkin mengklaim bahwa salah satu pihak yang merawat pewaris ini sampai dengan meninggal atau yang merawat paling lama. Nah, kemudian ada yang muncul lagi merasa hidup lebih lama karena ya kembali lagi merawat lebih lama itu juga membuat orang menjadi berdrama pada akhirnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kawan-kawan sekalian, mempelajari ilmu waris atau hukum waris itu sangat penting artinya. Entah itu nanti ada hukum waris Islam ya, karena kebetulan mahasiswa yang nanti akan menonton ini mungkin adalah mahasiswa saya yang berasal dari kampus IAIN, kemudian hukum waris barat dan hukum waris adat. Nah, tentunya akan menjadi hal yang sangat menarik untuk belajar ketiga jenis hukum waris tersebut. Nah, sebelumnya ini saya lagi ada di Batu ya, malam minggu, karena hawanya lagi dingin-dinginnya, maka saya pakai topi gunung kemudian jaket gunung yang agak tebal ini biar badannya hangat. Tapi nggak apa-apa, nggak akan mengurangi esensi dari video ini gitu kan. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di segmen Ruang Kelasku ya. Ini segmen yang saya namakan sendiri, namanya Ruang Kelasku ya, biar kalau nyebutkan nama channelnya kepanjangan ya, harus nyebutkan selamat datang di channel saya Muhammad Fajar Siddiq Witoto. Kepanjangan kan, memang yang lebih enak kalau selamat datang di Ruang Kelasku kan gitu. Oke, jadi ini nanti ya rencana planningnya ke depan untuk hukum waris ini akan saya bagi menjadi beberapa video. Bisa teman-teman lihat di dalam slide-nya ya. Nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Nanti selain video pertama ini terkait dengan video pengantar, nanti juga ada video-video yang lain. Ada yang pertama yang harus ada itu adalah hukum waris Islam, yang kedua adalah hukum waris BW, dan yang ketiga itu adalah hukum waris adat. Nah, di masing-masing video nanti ya mungkin kalau misalkan substansinya terlalu banyak akan saya bagi juga ke dalam video-video kecil lainnya. Tetapi ya ini untuk kesempurnaan dan memudahkan teman-teman semuanya untuk belajar. Nah, bagian-bagian yang penting yang harus dipelajari itu yang pertama adalah prinsip ya, karena prinsip dari ketiga jenis hukum waris yang ada di Indonesia itu berbeda. Kemudian bagian-bagiannya ya tentu berbeda juga, bagian-bagian ahli warisnya. Kemudian sikap pewaris. Nah, sikap pewaris ini ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, kemudian yang keempat, mereka yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, itu juga ada, nanti kita bahas.
Kemudian yang kelima adalah wasiat. Yang keenam adalah bagian anak luar kawin ya. Bagian anak luar kawin ini tolong dibedakan dengan anak angkat ya. Kalau anak luar kawin itu ya lahirnya si anak ini di dalam istilahnya perkawinannya itu belum dicatatkan, seperti itu. Makanya disebut sebagai anak luar kawin. Nah, nanti bagaimana dari hukum waris barat atau hukum waris BW, kemudian waris Islam, kemudian waris adat itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di situ. Kemudian, nah nanti selain 6 hal yang telah saya sebutkan tadi ya, tidak menutup kemungkinan itu ada muncul poin-poin baru yang nanti akan lebih memudahkan teman-teman belajar hukum waris ini. Nah, mari kita mulai kenapa kita harus belajar mengenai hukum waris. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, pada saat warisan itu terbuka, pasti yang pertama yang bisa dipastikan adalah si pewaris sudah meninggal ya. Kemudian yang kedua, sifat aslinya ahli waris pasti keluar. Nah, apalagi terkait dengan harta yang tidak sedikit, wah pasti itu akan jadi rebutan. Nah, ini tentunya akan terjadi drama ya, drama-drama yang mungkin bisa saja akan menimbulkan perpecahan ya. Sehingga di dalam slide itu saya tulis menjaga kemaslahatan manusia ya, karena kalau tidak diatur ya mungkin bisa saling bunuh bahkan, seperti itu. Karena ya saling mengklaim bahwa misalkan saya ini yang merawat pewaris ini paling lama gitu kan, kemudian yang lainnya nggak terima dengan alasannya masing-masing, seperti itu. Nah, sehingga berpotensi untuk memutus hubungan kekerabatan itu sangat besar sekali ya, meskipun hubungannya adalah adik dan kakak kan, seperti itu. Nah, tapi jangan sampailah ini terjadi ketika teman-teman sudah paham dan sudah bisa mengaplikasikan hukum waris dalam kehidupan sehari-hari, karena teman-teman adalah calon sarjana hukum tentunya. Nah, lanjut kemudian kenapa kita harus belajar mengenai hukum waris ini adalah karena mewaris atau proses pewarisan ini itu adalah salah satu bentuk dari proses perpindahan hak milik atau cara-cara untuk mengalihkan hak milik. Nah, nanti ada penjelasannya tersendiri gitu kan. Nah, kita mulai masuk kepada penjabaran mengenai hukum waris. Di sini saya mengambil sebuah definisi mengenai waris, yaitu sekumpulan kaidah yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan beserta akibat-akibatnya. Nah, dari situ kawan-kawan sekalian itu bisa kita bagi atau bisa kita jabarkan. Nah, paling enak untuk memahami sebuah pengertian itu adalah menjabarkan ya, poin demi poin atau klausul demi klausul. Itu akan lebih mudah untuk memahami dan kita tidak akan gagal paham. Oke, yang pertama, sekumpulan kaidah yang mengatur tentang peralihan. Ya, di sini kata yang saya ambil adalah peralihan. Tentunya kalau ada kata peralihan, ada sesuatu hal yang bergerak dari tempat A ke tempat B misalkan, yang jelas berpindah dari tempatnya semula. Nah, pertanyaan yang kemudian, apa yang beralih dalam hukum waris? Nah, yang beralih adalah hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Adalah peralihan ya, atau perpindahan hak dan kewajiban pewaris ke ahli warisnya. Nah, apa yang berpindah? Nah, ini yang menarik. Sekumpulan kaidah yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan. Nah, harta kekayaan. Nah, dalam ilmu akuntansi ya, yang sampai sekarang saya ingat itu adalah kalau harta
itu komponennya itu ada dua. Yang pertama adalah utang dan modal, ya. Ini tetap saya kaitkan dengan hukum waris karena apa? Karena di dalam hukum waris, ya, segala bentuk kewajiban atau hutang dari pewaris itu akan berpindah, ya, melalui mewaris tadi, melalui proses pewarisan atau mewaris kepada ahli warisnya. Nah, itu. Dan ya pada akhirnya ya untuk apa ya istilahnya ya, warisan ya tidak melulu mengenai jumlah harta yang banyak yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris, tidak sesederhana itu, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, baru kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli warisnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa? Modal, ya. Modal di sini saya sebut sebagai hak, ya. Jadi segala sesuatu yang dipunyai oleh pewaris. Nah, jadi harta yang dipunyai pewaris berapa, hutangnya berapa, kemudian harta dikurangi utangnya itu tadi. Nah, baru sisanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Nah, konsep sederhananya seperti itu. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah sekumpulan kaidah yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan beserta akibat-akibatnya. Nah, akibat-akibatnya ini juga menarik untuk dikaji karena apa? Contoh sederhana seperti ini. Tadi saya katakan bahwa di dalam mewaris, ya, yang beralih itu tidak hanya haknya saja, tetapi juga kewajiban. Nah, di sini jika warisan sudah terbuka, ahli waris berkewajiban untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban pewaris itu tadi, misalkan hutang-hutangnya. Nah, di dalam hukum waris barat dikenal adanya penolakan warisan. Nah, tentu akibatnya akan berbeda ketika ahli waris ini menolak, ya. Kalau menolak tentu kan sudah bagiannya sudah dianggap tidak ada, gitu kan. Nah, tetapi bagaimana pengaturannya di dalam hukum Islam? Bagaimana pengaturannya di dalam hukum waris adat? Nah, itu berbeda, kawan-kawan. Nah, ini menarik untuk dikaji. Nah, kemudian juga anak luar kawin dan anak luar angkat. Nah, akibatnya kan akan berbeda dari setiap jenis hukum waris yang ada di Indonesia itu tadi. Nah, saya lanjutkan, ya, kepada istilah-istilah yang sering digunakan di dalam istilahnya itu hukum waris. Nah, ini harus dipahami secara betul, jangan sampai gagal paham. Nah, yang pertama adalah istilah mewaris. Nah, apa sih mewaris itu? Mewaris itu adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Jadi proses atau kegiatan itu namanya mewaris. Kemudian subjeknya atau orang-orangnya, ya, ada pewaris dan ahli waris. Kita mulai dari pewaris dulu. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, ya, dengan meninggalkan harta warisan. Nah, lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika pewaris ini belum meninggal? Nah, ya namanya bukan pewaris karena pewaris itu syaratnya harus meninggal terlebih dahulu. Nah, itu. Dan kemudian, ya, meskipun pewaris itu masih hidup, ya, ahli waris tidak boleh meminta diperjanjikan, ya. Jadi ahli waris tidak boleh meminta diperjanjikan untuk mendapat bagian tertentu. Nah, meskipun di dalam hukum perikatan yang bersumber pada perjanjian itu terdapat asas kebebasan berkontrak. Nah, tapi di dalam ilmu waris atau hukum waris, hal tersebut dilarang oleh undang-undang seperti itu. Nah, lanjut. Ahli waris. Nah, ahli waris itu adalah orang-orang yang menggantikan pewaris, ya, yang sudah meninggal dunia itu tadi terhadap kedudukan harta kekayaannya, tentunya adalah hak dan kewajibannya. Itu namanya adalah ahli waris.
Nah, kemudian istilah testamen. Apa sih testamen itu? Testamen adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Nah, ini adalah surat wasiat. Nah, nanti kita coba perdalam lagi testamen atau surat wasiat ini. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis ya, seperti saya katakan tadi, jenis hukum waris di Indonesia itu ada 3 hal. Yang pertama adalah hukum waris Islam, yang kedua adalah hukum waris Barat atau hukum waris BW ya, kemudian hukum waris adat. Nah, yang pertama tadi adalah hukum waris Islam, tentu sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Kemudian yang kedua, hukum waris Barat, tentu sumbernya adalah Burgerlich Werkbook atau BW. Kemudian yang ketiga, itu adalah hukum waris adat yang sumbernya adalah kebiasaan dan hukum adat yang berlaku di sebuah daerah. Nah, pluralisme atau banyaknya jenis pengaturan waris yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa aspek ya. Aspek yang pertama yang saya ambil itu adalah bahwasannya penduduk Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultur. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam ya suku bangsa. Bahasanya pun berbeda, adatnya tentu berbeda ya di setiap wilayah. Nah, kemudian aspek yang kedua itu adalah tidak mungkin untuk menyatukan atau meunifikasi hukum waris di Indonesia, karena itu tadi kan ini sudah menjadi isinya, kalau orang Islam kan sudah menjadi pakemnya ya, sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Kemudian bagi orang-orang yang menganut hukum waris Barat ya atau hukum waris BW, nah tentu itu sudah menjadi dasar hukum bagi mereka, sudah menjadi dasar pembagian waris bagi mereka. Nah, apalagi masyarakat adat, nah tentu yang sudah menjadi kebiasaan selama mereka hidup atau bahkan turun-temurun ya tidak mungkin untuk menyatukan ya. Jika pun dipaksa menyatukan, saya yakin tidak akan pernah bisa menyatukan aturan-aturan yang semacam ini, tidak bisa. Nah, kemudian yang aspek yang ketiga ini terkait dengan eksistensi dari hukum waris Barat, eksistensi dari hukum waris adat. Nah, kan karena kita mengenal ada tiga jenis kekerabatan. Yang pertama adalah patrilineal ya, di mana sistem kekerabatan ini yang menekankan pada garis keturunan ayah. Kemudian matrilineal ya, matrilineal itu yang merupakan sistem kekerabatan yang menekankan pada garis keturunan ibu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah parental ya. Parental itu adalah sistem kekerabatan ya, di mana menekankan kedua-duanya. Jadi kerabat dari ibu dan kerabat dari ayah. Nah, seperti itu, sehingga ya bentuk hukum waris di Indonesia ini sangat bermacam-macam, dan itu tidak akan menjadi masalah ketika kita sudah memahami ilmunya. Nah, untuk sementara ya video hukum waris sebagai sebuah pengantar ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti setelah ini akan saya susun video-video yang lebih spesifik lagi membahas jenis-jenis hukum waris yang ada di Indonesia. Nah, kawan-kawan, terima kasih telah melihat video ini. Nah, jangan lupa like ketika kalian suka, kemudian komen ya ketika ada teman-teman ada tanggapan, pernyataan, kritik, dan saran. Dan alhamdulillah kalau teman-teman bisa mengkritik saya, karena saya sebagai pendatang baru di dunia YouTube butuh banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman. Kemudian yang belum tadi like, komen, ya subscribe karena ya jujur ini kebanyakan
yang subscribe adalah mahasiswa saya. Nah, jadi tolong di subscribe biar subscribernya banyak dan saya tambah semangat untuk membuat video-video kuliah lagi. Baik, terima kasih. Ini ruang kelasku. Saya Muhammad Fajar Hitik Widodo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.